Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy di channel Tommy Pratama. Dan selamat datang di episode kelima dari reaksi gue terhadap keyboard kalian. Sebuah series dimana kalian akan submit keyboard kalian ke Discord gue, dan gue akan memberikan reaksi gue terhadap keyboard-keyboard kalian. Tapi sebelumnya gue mau ngucapin selamat tahun baru buat semuanya. Karena yang pertama, ini adalah video terakhir gue di tahun 2021. Ini bakal diupload tanggal 31 Desember 2021. Dan yang kedua, gue pengen berterima kasih banget buat kalian for such a good year for me. Untuk di YouTube, dari live streaming dan video, semua reception kalian. Discord gue sekarang akhirnya jadi rame. Live stream gue yang tadinya yang nonton cuma 5-6 orang, sekarang bisa 30-40 orang sekalinya. Dan itu sumpah gue gak expect banget bisa sampai segitu di tahun ini. Dan mudah-mudahan aja di tahun 2022 nanti, di tahun depan, gue bisa improve lebih bagus lagi, mantap lagi pokoknya. Jadi buat semuanya, selamat tahun baru. Semoga tahun 2022 akan menjadi tahun yang lebih baik daripada tahun 2021. Walaupun tahun 2021 juga adalah tahun yang sangat-sangat bagus ya, karena PPKM udah diangkat dan segala macamnya. Walaupun sekarang ada PPKM lagi, tapi ya it's okay lah ya. Mudah-mudahan aja wave-wave yang baru ini gak terlalu lama, dan 2022 nanti kita mudah-mudahan udah bisa bebas dan menikmati hidup kita selayaknya sebelum pandemi. Oke, tanpa lama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke reaksi gue terhadap keyboard kalian episode 5. Oke, kita masuk ke keyboard pertama dari Baba Yaga. Keyboardnya adalah Aksara. Kalau nggak salah ini adalah keyboard yang dibuat sama Nathan ya, kalau nggak salah. Ini keyboard buatan orang Indonesia juga. Dia itu switchnya itu pakai Milky Top Creamsicle, Gateron Milky Top, Kel Red Stem, Tangerine Bottom Housing. Oke, plate-nya pakai polypropylene atau PP. PP. Terus udah di loop dan film juga dengan Krytox G0 dan DSG switch film. Stabilizer-nya pakai cherry screw in steps yang udah di holy mode, dan peningnya pakai tape mode di flex cut PCB, dan mounting system itu top mount. Keycapnya juga pakai GMK Froyo. Oke, first of all, itu aksaranya kayaknya warna ungu ya. Keren banget sih aksaranya warna ungu, dan it goes really well with the desk mat ya. Desk mat abstrak warna ungu juga. Pemilihan keycapnya juga masuk karena dikomplement juga sama kabelnya ya. Overall it's a very solid board. Keren banget si Aksara ini. WKL juga dia ya oke lah. Oke, kalau dari visualnya ini bisa gue kasih solid 9 dari 10. Tapi gimana dari suaranya? Mari kita dengar. Nah, oke, ini dia Aksara. Sounds nice. Ya, suaranya mirip-mirip your typical aluminium top mount keyboard sih. Yang which is gue suka banget suaranya kayak gini, clacky poppy gitu. Mungkin kebantu juga sama tape mode-nya, karena yang namanya aluminium board itu agak susah untuk dibikin bagus tanpa dampening foam. Harus di sana tuh harus oke banget gitu. Jadi untuk keyboard yang mungkin baru keluar gitu, makanya kenapa sekarang keyboard baru itu banyakan yang sangat-sangat utilize foam itu, karena susah untuk desain keyboard aluminium yang bisa suaranya bagus tanpa dampening media. Ini mungkin salah satunya ya, gue juga nggak tahu. Gue belum pernah dengar Aksara yang nggak pakai foam. Tapi ini pakai tape mode doang sih kayaknya, jadi dia suara PCB-nya itu lebih keangkat gitu. Suara impact switch ke PCB-nya lebih keangkat karena dia pakai tape mode. Oke, modsnya nice. No rattle di shift kiri, spasinya nice. Shift kanan nice ya. Overall no rattle at all. Alphasnya oke. Spasinya very nice. No hollowness whatsoever. Apa nih? Oh, mau dikasih lihat backplate nya. Nah, itu dia backplate nya. Brass weight Aksara. Ih, cakep banget sih memang sih. Memang cakep banget. Penempatan rubber fitnya juga oke banget dia. Oke, ya jadi itu suaranya. Gue nggak punya banyak hal yang bisa gue kayak kasih saran atau kritik terhadap keyboard ini. Overall really solid keyboard ya. Dari looksnya juga bagus banget, walaupun dia bare bones aja, misalnya kayak case aja itu udah oke banget bagian belakangnya. Pantatnya tuh udah bagus banget, dan ditambah dikomplement dengan desk mat dan keycap sebagus ini juga. Wah, ini overall 9,5 dari 10 sih kalau dari gua. Gila, keren banget dari suara sama estetikanya, very nice. Oke, lanjut ke submission selanjutnya. Oke, ini dia submission kedua adalah Primus 75
dengan stabsnya itu Cream C3 V2, switchnya pakai Dogecoin switches loop and film, keycapsnya pakai MT3 Susuwatari, plate-nya aluminium, mount sistemnya itu adalah ISO gasket mount. Jadi kalau buat kalian yang belum tahu bedanya ISO gasket mount sama gasket mount yang biasa pada umumnya itu, ISO gasket mount itu biasanya dia pakai layer of silicone gitu, jadinya nggak sefleksi atau sebouncy kalau misalnya pakai poron gitu. Nah ini dia looks-nya. Very nice, exploded 75% dengan blocker di bawah dan di atas. Nih, oh tapi dia explodednya itu cuma bagian F-row-nya doang ya, which is interesting gitu karena 75% yang sekarang itu kayak misalnya 7V atau 7V2 atau JMMK Pro itu biasanya exploded 75%-nya itu yang misah ada blockernya itu di row yang sebelahnya backspace. Cuman ini uniknya itu dia yang exploded itu yang ada blocker atau kepisah itu cuma F-row-nya doang gitu. Sisanya kayak apa ya, kayak layout yang 65% exploded yang ada blockernya, which is very unique ya. Gue lebih suka kayak gini justru karena dia itu kelihatannya kayak 65% cuman ditambahin F-row doang gitu. Oke sih, gue justru kayaknya kalau menurut gue pribadi ya lebih suka yang layout kayak gini dibanding exploded 75% pada umumnya. Very nice. Pemilihan keycapnya agak questionable karena gue nggak ngeliat kayak harmonisasi dari warna MT3 Susuwatari sama warna case-nya. Mungkin kalau misalnya warna case-nya abu-abu atau hitam gitu ya masih oke. Cuman kalau putih agak terlalu kontras dan kabelnya juga nggak membantu banget warna kabelnya. Jadi ya overall kalau dari estetika dan desain gue bakal kasih keyboard ini tuh sekitar 8 dari 10 aja. Solid sih, cuman there are still things to be improved. Tapi gimana dengan suaranya? Primus 75 nih, gue belum pernah dengar sama sekali nih suara Primus 75 pakai Dogecoin. Here we go. Kita lihat 1060p. Suara mic-nya ini ya terlalu ngambil banyak reverb mejanya. Overall sounds okay lah ya. Sounds okay. Ini sound yang lu expect dari aluminium keyboard yang menggunakan keycap yang tinggi, gede gitu kayak SA atau MT3. Very expected sound. Nggak ada keunikan sama sekali. Mungkin di modsnya nanti kalau misalnya itu. Ini soalnya gue nggak bisa terlalu ngedistinct suara asli keyboardnya karena dia itu terlalu ngambil kebanyakan reverb meja gitu loh. Sayangnya itu ya. Ini agak ada sedikit tips aja gitu buat kalian yang mau bikin video sound test. Kalau bisa mic-nya itu floating ya, jangan kena meja gitu. Oke, no rattle. Enter kanannya tadi ada. Oh, ada ticking sedikit di spasi bagian kanan ya. Oh, itu juga ticking tuh, shift kiri. Tapi agak ke-mask sama sound profile dari MT3 Susuwatarinya, dari MT3 keycap ya. Oke, solid. Dari suara gue bisa kasih 7 dari 10 lah ya. Solid keyboard, solid sound, cuman gak overwhelming sih menurut gue sih. Ini gimana ya? Dia itu bisa lebih bagus lagi. Masih banyak ruang untuk improvement. Jadi keep going. Keren. Udah pemilihan keyboard tuh udah bagus karena layoutnya gue suka. Cuman pemilihan keycapnya masih agak questionable dan suaranya masih terlalu reverby. Mungkin kalau sound testnya pakai mic yang floating, gue bisa denger suara lebih crystal clear lagi gitu. Tapi overall sekarang gue kasih nilai ini 7,5 dari 10. Nice. Kita masuk ke submission selanjutnya. Oke, ini dia submission ketiga dari Farhan PMY. Dia nge-submit keyboard Vortex Series VX6 dengan switchnya itu JWIC Black yang udah di loop dengan 250G dan 105 dan juga spring shot ke 65 gram. Oke, interesting. Stabsnya pakai Durock plate mount yang udah di loop juga dengan 250G dan Permatex. Oke, kayak gua. Case-nya itu pakai gasket mount acrylic dari CWD. Oke.
Ako Blackpink ASA Profile Keycaps, dan juga Artisan Fujin by Keycrafts. Other modsnya ada Take Mode 2 layer di PCB, Switch Pad Poron di PCB, dan Eva Foam Plate 2 mm. Alright, kita lihat ya. Oke, nah ini yang gue bilang pemilihan keycap ya. Pemilihan keycap itu kalau misalnya Intune bagus kayak gini Intune. Jadi kayak case-nya hitam, keycapnya juga hitam gitu, hitam abu-abu, itu bagus. Tapi kalau misal lu mau kontras juga nggak apa-apa, kayak misalnya tadi yang Aksara tadi, kontrasnya itu kontras yang masuk gitu, dikomplement dengan kabelnya, dikomplement dengan dashmat dan segala macem gitu. Jadi kalau misalnya kalau mau Intune bagus, tapi kalau mau kontras ya harus niat gitu kontrasnya, jangan setengah-setengah. Ini bagus banget, estetikanya masuk banget, blockernya juga nggak aneh. Ini satu hal yang paling gua nggak suka sama layout 65% yang harusnya nggak ada blocker tapi dipaksain ada blocker. Itu biasanya blockernya aneh. Cuman pembuatan case si CWD ini blocker di bawah kanannya itu oke. Dia nggak terlalu aneh. Bezel dari case-nya juga nggak terlalu tebel. So far ya overall lumayan not bad. Artisannya cuman gak gitu bagus ya kalau menurut gue si Fujin ini. Ini kan dari Naruto ya kalau nggak salah. Gue lebih suka kalau dia itu putih warnanya justru. Jadi biar ada kontras sedikit, tapi kontrasnya masih masuk ke colorway keycaps gitu. Tapi oke sih, not bad. Secara desain overall gue kasih 8 dari 10. Dari estetika dan pemilihan kabel, pemilihan dashmat, pemilihan keycaps, artisan ya, overall 8 dari 10 lah. Tapi gimana dengan suaranya? Nih gue interested banget nih karena gue belum pernah dengerin suaranya gasket mountnya CWD. Let's see. Oke, tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Yo, dia ngerekam pakai mic play on. Wah. Kok gitu sih suara spacebar-nya? Beda sendiri. Ini dia plate-nya akrilik apa steel ya? Apa plate bawaan ya? Nggak mungkin plate bawaan sih. Kan gasket mah. Space barnya masih bisa dituning lagi sih. There is still work to do di space barnya sih. Gue tertarik banget sama ASA Profile nih, enak kayak buat dipakai main game. Alphasnya sih oke ya. Mungkin karena dia Alphasnya tuh nggak terlalu kedengeran, yang aneh menurut gua karena dia ASA Profile itu kan profile keycap yang lebar gitu. Agak muted ya. Kenapa yang mencolok cuma suara spasinya doang? Alphasnya ini banget. Malu-malu banget suaranya. Kayak itu tuh flex test gile. Oke. Great gasket mount implementation dari CWD. Suaranya I'm not a big fan ya, terlalu muted untuk keycaps yang lebar alias ASA Profile gini. Kalau misalnya di keycaps pakai cherry profile gue masih masuk akal kalau misalnya suaranya semuted itu. Cuman masalahnya ini ASA Profile ini jauh lebih lebar dibanding cherry profile gitu. Dia kan tingginya kayak OEM profile tapi lebarnya kayak ASA Profile gitu. Harusnya suaranya lebih brave, lebih berani. Cuman sayangnya nih kenapa suaranya malu-malu, mungkin ada kesalahan di pemilihan switches. Dia switch apa sih tadi? Jowick Black. Padahal harusnya Jowick Black itu berisik loh switchnya loh. Aneh ya. Kalau dari suara gue kasih nilai ini kayaknya 6 dari 10 sih. Jadi overall desain. Estetikanya itu 8 dari 10, cuman suaranya gue masih belum terlalu ngena lah ya, jadi 6 dari 10. Solid lah ya, solid. Sebuah modifikasi yang lumayan bagus ke keyboard Vortex series. Kita masuk ke submission yang selanjutnya. Nah ini dia nih, submission selanjutnya yang gue tertarik banget. Faiz dengan optical board pertama di series ini ya. First optical board in here katanya. Jangan bully, enggak kok, gak bakal dibully. GK61 Gatron Optical Yellow. Dia jadi pakai optical switches ya, bukan mechanical switches. Keycapsnya itu pakai PBT Japanese roots. Case-nya itu pakai acrylic case dan custom katakana logo. Plate-nya pakai aluminium brush plate, oke, aluminium plate.
foam dampener, a cuts of slip foam. Nah, foamnya pakai apa gue nggak tahu karena nggak ditulis dia bahan foamnya. Mungkin kayaknya EVA sih ya, karena paling gampang didapat itu EVA. Stabilizersnya pakai Gateron Plate Mount Stabilizers yang udah di Band 8 mode dan juga di Holy mode. Oke, interesting. Switchesnya pakai Gateron Yellow Optical yang udah di loop. Springnya pakai stock spring 35 gram. Wow, enteng banget ya. Dan loopnya itu pakai super loop grease 10 gram tin use. Oke. 10 gram atau 10G itu? Oke, 10G nih, nggak mungkin 10 gram tin use. Oke, jadi loopnya pakai super loop ya. Aneh sih. Dia nggak ada fotonya ya. Ya, kita langsung lihat aja dari typing testnya. Nanti habis itu baru gua komentarin. Ini dia typing test dari optical board. Oh, dia pakai shelf liner, dampening foamnya. Oh, berarti it's not a mere slip of foam dong, harusnya dong. Itu dia ininya. Katakanannya di belakang. Wait. Itu tadi. Taruh. Oh, dia full clear case ya. Kirain gue. Oke. Dia clear case. Look at that RGB. RGB nambah FPS ya guys. Jangan lupa. Kalau optical gini interference gak ya pakai cherry profile? Oke, penasaran nih suara optical board yang udah di loop dan udah dimodifikasi. Wow. That is really unexpected, you know. Okay. What? Ini yang bener aja. Switch optical di loop. Bentar dulu, switch optical spring 35 gram di loop pakai super loop. Suaranya sebagus ini. Very interesting. Damn, I'm impressed. Ya, kita lihat modsnya. Wow. Oke, nice backspace, enter nice, shift nice. Wah, wah, escape-nya kliki anjir. Oke, itu dia. Jadi coba kita lihat di sininya nih. Ini buat kelihatan ininya aja. Aesthetics wise very solid. Dia apa ya, gimana ya? Oke, cuman agak sedikit outdated ya, karena Japanese itu kayaknya sudah lewat masanya. Pemilihan warna case-nya agak questionable, karena kalau misalnya lu nggak mau embrace the RGB, why go for a clear case gitu. Backplate-nya oke, ini kayaknya bikinnya di Pixloop nih, sama kayak gue bikin case Hana 60 gue. Karena desain stack akriliknya tuh persis banget. Backplate adds more to the overall aesthetics ya, very nice. Cuman ya tadi aja paling pemilihan warna case-nya. Sama itu doang sih paling, sama keycaps-nya juga agak outdated. Cuman I'm not saying it's bad, tapi selama itu dia masuk ke estetika dari seluruh setupnya, kayak misalnya dari kabelnya, dashpadnya, mouse-nya dan segala macam, oke aja menurut gue. Kalau dari aesthetics wise, gue bisa kasih ini nilai sekitar 7,5 dari 10 lah ya. Not bad but can be better gitu, dari pemilihan warna case-nya dan segala macamnya. Kabelnya keren. Cuman nih ya, gue pengen komentarin suaranya. Gue nggak expect Gateron Yellow Optical yang spring itu cuma 35 gram itu suaranya sepadat ini loh. Apalagi di loop pakai super loop. Apa mungkin kebantu banget sama aluminium plate-nya? Gue nggak ngerti ya. Apa mungkin kebantu sama dampening media yang dia pakai shelf liner? Gue nggak paham. Ini suaranya bagus banget loh.
untuk sebuah 3-mount acrylic board. Wow. Untuk suaranya gue bisa kasih 9 dari 10 loh. Untuk sebuah 3-mount acrylic board loh. Ini 9 dari 10 loh. Very nice work on the step tuning ya. Apalagi tadi stabilizersnya oke banget. No ticking, no rattle whatsoever. This is a very good, very nice rendition to an optical board ya. Optical board yang mau masuk ke scene custom mechanical keyboard. Very nice. Keren banget, sumpah keren banget. You did a great job. Honestly. Keren banget ini, sumpah keren banget. Very nice. Oke, kita langsung masuk ke submission selanjutnya. Oh, ini di foto-foto ini sih. Dia telat posnya. Oke, kita masuk ke submission selanjutnya. Ini adalah Oke, kita masuk ke submission selanjutnya dari JNLM. Ini adalah BM65 KP Republic. Ini baru nih ya, kalau nggak salah BM65 ini gue baru lihat. Switchnya itu pakai Jewick Black juga, loop dengan Krytox 25G0 only, yang I'm assuming springnya juga di loop individually pakai 25G0, atau mungkin nggak di loop malah. Stabilizernya pakai cherry screw in, loop Permatex, Holy Mode, dan Band 8 mode. Kenapa pakai Band 8 mode? Kan dia udah screw in. Why? Case-nya pakai stok. Oke, kita lanjut lagi. Tadi kamera gue sempet mati karena panas. Kita masuk ke submission yang selanjutnya. Ada dari JNLM. Dia keyboardnya itu adalah BM65 KP Republic. Gue baru lihat nih karena baru-baru ini aja agak resurface di Instagram dan lain-lain. Baru lihat juga gue kalau BM65 punya case bawaan ya. Jadi itu switchnya pakai Jewick Black, loop Krytox 25G0 only, stabilizer saya pakai cherry screw in, yang ada di loop Permatex, Holy Mode, dan juga Band 8 mode. Aneh sih menurut gue karena harusnya cherry screw in itu nggak, kalau screw in stabilizer itu harusnya udah nggak perlu pakai Band 8 mode. Mungkin dia Band 8 mode itu ditaruh di bawah ya untuk pengganti step foam. Case-nya stock, dikasih kapas di bagian bawahnya buat dampening media. Case-nya pakai Yongchi white on black keycaps. Dashmat-nya pakai Tenji Gikoji Dashmat. Very solid looking overall ya, hitam semua gitu. Cuman sayangnya Kiko Jade Dashmat nggak terlalu komplimen ke all black aesthetics ya. Harusnya kalau misalnya mau all black aesthetics, Dashmatnya kalau nggak warna putih, warna abu-abu, yang polosan gitu, atau warna hitam. Karena just adds more to the aesthetics. Kalau dia itu kayak keyboard polosan hitam bener-bener yang kayak full black gitu. Tapi it's okay lah ya, aesthetics wise. Case-nya gue nggak gitu suka ya bentukannya, karena dia itu terlalu apa ini, bentuknya aneh menurut gue ya. Case bawaannya terlalu kotak kayaknya sih. Penempatan blocker juga aneh. Ini nih dia tuh blokernya kayak ketipisan ya. Soalnya tuh gap antara switch ke blockernya itu agak jauh menurut gue. So that's one thing. Tapi overall ya gue suka estetik warnanya. Jadi untuk estetik wise gue kasih 7 dari 10. Tapi kita dengar suaranya. Kira-kira bisa menambah nilainya apa enggak? Suaranya tipikal OEM banget sih. Ini tipikal banget suaranya. Langsung aja kita dengar ke modsnya aja deh. Ini suaranya biasa banget. Jewick Black kayak nggak ada personality-nya sama sekali di keyboard ini. Oke, spasinya nice. Shift-nya agak scratchy atau apa, kayak ada suara aneh kayak gitu sih. Oke, backspace nice, enter nice. Ya, kalau buat orang yang belum tahu tentang keyboard mungkin akan menyebut ini Toki ya. Karena ya itu ya basically suara keyboard OEM gitu. Tapi ya suaranya 6,5 dari 10 ya, 7 lah ya. I'll be generous and give it a 7 out of 10. Jadi overall skornya ya 7 dari 10 lah ya. Not bad, but
you could do so much better. Untuk kayak mungkin bisa dikasih tape mode supaya suaranya nggak terlalu OEM banget gitu. Tapi overall oke, good job. Next submission. Oke, next submission kita ada dari Rulan dengan keyboardnya yang bernama Acrylis. Dia itu adalah gasket mounted stack acrylic Alice, sama keyboard Lidl gua. Cuman beda design case dan PCB juga pastinya beda. Dia itu pakai switch itu KS3X47 spring swap 58 grams, oke. AliExpress tabs, oke. PBTK Republic, jadi kayak paket gitu ya. AliEx semua ya kayaknya nih. PCB-nya pakai sintesis 60 buatan Om Dayat dan juga acrylic plate. Very nice ya. Dia pakai artisan mix key juga nih kayaknya nih. Look at that. Ini ada DZ40 juga nangkring. Very nice, very nice. Estetik. Ini gue sempat ngelihat sebenarnya jujur. Ini sempat ngelihat langsung gue keyboardnya waktu meetup kemarin. Ketemu langsung gue keyboardnya dan sempat foto bareng juga sama Lidl gue yang prototype waktu itu. Ini yang gue suka banget nih. Backplate-nya keren banget sumpah. Acrylis gitu ya di belakang risernya gitu. Terus bawahnya ada desain kayak gini. Very nice gila ini case. Desain case-nya oke banget sih. Keren banget sih. Aesthetic wise gue bisa kasih ini 9 dari 10. Underglow-nya juga nggak terlalu berlebihan ya. Pemilihan keycapsnya juga bagus, masuk banget sama warna case-nya. Ya, overall solid 9 out of 10. Tapi kita dengar suaranya. Oke. Not bad. Sounds pretty good. Ya. Your typical acrylic gasket mount case sound sih ini. Tapi oke sih. Mungkin kalau misalnya tambahin dampening media suaranya bisa lebih padat ya, karena Lidl gue juga gue tambahin dampening media dan ternyata suaranya bisa lebih padat gitu. Nggak terlalu yang acrylic-y banget suaranya. Sounds nice. Flex test ya dong, flex test. Udah flex test gak? Look at that. Jadi ya flex test. Oke, nice. Rulan, thank you for the submission. Suaranya oke, not bad, tapi ya bisa better lah, mungkin tambahin dampening media, switch pads, dan mungkin mods lain yang bisa mengimprove suara. Tapi overall gue kasih suara ini 7 dari 10. Tapi kalau di aesthetics wise-nya top banget pokoknya. Nice banget. Very nice choices of color ya. Oke. Thank you Rulan, kita langsung masuk ke submission terakhir di video ini. Dan ini dia adalah submission terakhir untuk video reaksi keyboard episode 5 dan episode terakhir di tahun ini. Dari Steve Neck, PCB-nya adalah XD84 Pro, switch-nya pakai Jewick Black juga. Lagi banyak banget Jewick Black nih kayaknya. Loop Jewick Black, plate-nya acrylic sandwich, case stack acrylic jadi sandwich pound ya. Keycapsnya itu pakai GMK Deku, PBT clone. Alah, dia clone GMK yang terbuat dari PBT. Stabilizer Holy Modded. Yang ngasih tahu pakai stabilizer apa. Terus mod lainnya PE Foam Double Tape Modded. Oke, very nice, very nice. Aesthetics wise masuk sama warna case, warna keycap, sama warna dashmatnya masuk. Ini yang gue bilang, lu kalau mau kontras sekalian gitu, kontrasnya jangan setengah-setengah. Very nice aesthetics wise. Cuman masalahnya pemilihan dia bautnya itu masih pakai baut yang M2 biasa. Jadi mungkin bisa diganti jadi hex screw ya biar lebih rapih lagi untuk stack akrilik. Terus mungkin akriliknya bisa dipolish lagi karena masih terlalu kelihatan banget lapisan-lapisan akriliknya gitu. Walaupun di warna putih harusnya tuh agak nggak kelihatan, cuman nih masih agak kelihatan. Terus aneh nih, penempatan dia tuh agak kelihatan jadi floating karena mungkin plate-nya agak naik ya. Nih layeringnya mungkin agak salah nih ya, kayak menurut gua nih. Soalnya dia kelihatan kayak agak floating. Sayangnya di situ sih, harusnya diturunin dikit lagi gitu biar nggak terlalu kayak floating banget gitu. Si PCB sama plate-nya itu. Cuman overall dari segi pemilihan warna, pemilihan keycaps walaupun kelon ya, gue bisa kasih ini nilai 8 dari 10 aesthetics wise. Tapi gimana dengan suaranya? Sandwich nih, kita lihat. Tuh, aneh, dia kelihatan jadi kayak agak floating gitu. Lihat sampingnya. Iya, udah.
Oke, sounds pretty nice. Ini suaranya oke. Ini suaranya oke. Ini this is how you expect a good acrylic board sounds like gitu. Gua ngomong apa sih bahasa Inggris gua belepotan banget barusan. Pokoknya ini adalah intinya suara keyboard acrylic bagus ya kayak gini gitu. Sounds nice. Kita lihat modsnya. Shift kiri, nice. Spasinya nice. Enter nice. Agak muted cuma nice. Backspace nice. Oke. Nice. Gila, kalau ngetik satu keyboard gerak dong. Dia flexnya bukan flex ini ya turun tapi satu keyboard turun. Mungkin karena rubber fitnya ya. Oke, overall nice. Suaranya nice. Suaranya gue kasih nilai 8 dari 10. Cuman sayangnya itu sih agak disayangkan si floating design. Mungkin emang in the design kali ya, emang disengajain dibikin agak floating gitu. Tapi kalau misalnya nggak disengaja, mungkin bisa diturunin dikit lagi layernya supaya dia nggak terlalu floating patternnya. Itu aja sih paling. Oke, jadi itu dia submission terakhir dari reaksi gue terhadap keyboard kalian episode kelima dan episode terakhir di tahun 2021 ini. Tenang aja, ini bakal gue lanjut terus di tahun selanjutnya, di bulan Januari, Februari. Pokoknya sebulan sekali gue usahain untuk keluar video ini gitu. Jadi buat kalian yang mau submit keyboard kalian untuk gue react di bulan depan, bisa langsung aja join Discord gua dan masuk ke channel yang Keyboard Flex, dan di situ lihat di pin postnya ada instruksinya. Pokoknya instruksi lengkap dari apa yang harus lu tulis, fotonya kayak gimana, sound testnya kayak gimana. Pokoknya ikutin aja di situ. Dan udah itu aja sih paling yang pengen gua sampein. Terima kasih semuanya yang udah nonton dari awal sampai akhir. Terima kasih juga untuk tahun yang sangat-sangat mantep. Kita ketemu lagi di tahun depan dan di video selanjutnya. It's been your boy Tommy, and as always, peace out. Here's the good year.